otak gadis remaja ya. Sip. Jadi Bu, gadis remaja atau kita dulu pernah gadis remaja. Satu ketika di umur tertentu, ya antara 9-10 tahun, itu tiba-tiba ya, ini hormon pertumbuhan, growth hormonnya menstimulasi indung telur ya untuk mengeluarkan telur. Maka langsung naik nih Bu, cung, tinggi. Usia-usia 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, pokoknya sampai SMA tuh Bu. Ya, bahkan yang paling puncaknya itu umur antara 20 sampai 30. Ya, 30 berikutnya turun, 40 udah mulai turun Bu kita. Ya. 45 tadi saya bilang itu sudah masuk premenopause sebetulnya. Sudah mau masuk pralansia. Kenapa? Karena dia sebentar lagi hilang. Dan perempuan memang Allah sunatullahnya telur tuh habis Bu. 60 tahun telur habis Bu. Ya. Makanya kita walaupun ibu nih misalnya umur 70 tahun disunting oleh ya lelaki umur 30 tahun nggak bisa punya anak Bu. Telurnya habis. Paham ya Bu? Beda kalau laki-laki, biarpun dia umur 100 tahun spermanya masih ada. Cuman mungkin umur 25 tahun spermanya 500 juta per sekali semprot atau per ejakulasi. Kalau sudah 100 tahun ya mungkin 200 juta ya. Gitu. Oke? Nah, kita nggak ada. Nah, gejolak inilah yang membuat hormon-hormon itu membetulkan sirkuit otak lagi. Ya. Nah, ini tadi. Ini di bagian sininya terutama nih. Ya. Di lobus frontalisnya. Di depan, ya. Ya. Ini masih anak-anak. Kalau anak-anak kan memang belum matang, makanya kita bantu untuk mematangkan. Tetapi karena hormon, ya, hormon pertumbuhannya atau hormon ya tentang gendernya belum lagi banjir, maka ngajarin anak SD enak, ngajarin anak TK enak, biarpun berkali-kali. Makan, makan, tapi ibu gak jengkel, bahkan 100 kali. Udah ke 101 dia baru ngerti makan. Itu juga belum jelas. Tapi ibu nggak jengkel. Kenapa? Karena itu anak ya belum ada hormon yang membuat gendernya itu sangat ya power. Jadi tuh anak nerima aja. Makanya ibu kalau mau ngajarin sesuatu, mari dia kecil Bu. Mulai TK, mulai SD. Ibu ngajarin, maaf ya, ngajarin tentang prinsip-prinsip agama SMP SMA, sakit kepala Bu. Kalau SD dia ngikut. Makanya bersyukur ada sekarang sekolah Islam banyak bertebaran di Indonesia. Itu bersyukur banget. Ya. Makanya kita kan kalau mendidik nggak bisa sendiri Bu. Memang harus pakai guru. Kenapa? Karena pada dasarnya ibu-ibu kalau didik anaknya, apalagi kalau udah yang remaja, gemesnya minta ampun. Kayak mau keluar tanduknya tuh sebelah sini, aduh tahan. Keluar lagi sebelah sini, aduh tahan. Untung kita bekudung Bu, nggak kelihatan. Paham ya Bu? Makanya kalau mau ngajarin tuh masih di SD. Sebanyak-banyaknya supaya apa? Dia bekal ada di sini. Walaupun nanti remaja dia belum matang, ya, tapi ada bekalnya Bu. Paham ya? Otak gadis remaja sedang mengatur ulang dan merapikan beberapa sirkuit saraf yang menentukan caranya berpikir, merasa dan bertindak, serta terobsesi dengan penampilannya Bu. Jadi gadis remaja itu memang otaknya yang membuat dia harus jaga penampilan. Dikit-dikit nyermin, dikit-dikit ngaca. Paham ya Bu? Iya tuh. Jadi kadar estrogen tuh tadi yang melonjak tinggi menekan tombol-tombol dalam otak para gadis. Supaya apa? Supaya gadis itu mulai untuk lebih banyak bicara. Yang tadinya pendiam ngomong juga loh Bu. Karena kalau pendiam itu kan wataknya ya. Apa? Lebih banyak berinteraksi dengan teman sebaya. Memang sirkuit otaknya begitu. Apalagi lebih sering memikirkan tentang pria. Walaupun kadang bukan teman sekolahnya. Artis Korea kek. Kenal enggak dipikirin. Itulah ciri khas gadis remaja. Jadi ibu gak usah bertanduk. Zaman dulu kan karena kita belum ada gadget, belum ada media sosial, nggak kenal sama artis-artis luar negeri. Tapi zaman dulu Bu, oh John Lennon aja saya pikirin. Karena itu doang yang terkenal. Remaja gitu kan. Lebih mencemaskan penampilan. Makanya dikit-dikit Bu, cantik gak aku Bu?
Ya Allah Bu, kalau anak SMP Bu, yang perempuan belum cantik banget, yang laki belum ganteng banget, begeng. Tapi ibu nggak boleh ngatain. Orang lain boleh ngatain dia begeng, jerawatan gitu ya. Tapi ibunya tetap, ih cantiknya anak bunda, Masya Allah. Walaupun begeng. Karena dia butuh itu. Lebih stres loh Bu, lebih stres. Lebih stres anak-anak. Kenapa? Otak gadis remaja Allah buat dia berorientasi pada hubungan teman. Kalau dia di sekolahnya nggak diterima oleh temannya atau dibully oleh temannya, itu membuat stres yang sangat tinggi. Jadi kalau anak kita cerita, bunda aku dibully teman aku, kita dengar dulu, oh iya nak ya. Jangan langsung dipatahkan, ah itu mah biasa. Terus kita banding-bandingin sama diri kita, bunda dulu, nah bunda dulu. Kapanpun memang ada pembulian bukan? Dulu zamannya istilahnya bukan bully kan? Gencetan. Ya? Ya, kenapa perempuan yang digencet? Karena juga memang yang ngegencet itu orientasi hubungan. Ya. Kenapa? Pembalasan. Karena dulu juga digencet. Iseng aja. Yang ngegencet tuh kadang iseng aja tuh ya. Biasanya orang koleris tuh yang ngegencet. Yang kena gencet orang plekmatis, orang damai. Kasihan ya. Jadi tolong kalau anak perempuannya cerita bahwa dia dibully, digencet, ibu harus dengar dengan seksama. Ingat pelajaran kita dulu, kalau anak perempuan ngomong, lihat mukanya. Ya, dia merasa ibu sangat perhatikan. Walaupun pada saat dia cerita, ibu juga lagi mikirin uang gaji, uang listrik. Tapi pas kita lihat wajahnya, anak perempuan merasa ibunya memperhatikan. Ya Bu, jadi pantang anak perempuan ngomong sama kita. Nah terus, siapa sih yang bully, siapa sih? Bu, lihat gadis remaja dia berinteraksi sama teman sebaya. Ditinggalin loh Bu. Ya. Kalau dia serius, ibu, aku ngomong-ngomong, simpan Bu. Saya aja sekarang gitu, biarin ada pasien mau loncat ke bodo amat. Pasien narkoba kan suka kabur, loncat kan. Ngomong, gimana nak? Oh gitu. Walaupun dia nggak lihat muka kita, dia senang sekali dilihat wajahnya. Ya. Nah pada saat anak itu cerita, itu emosinya keluar, biarin aja. Dan ingat, perempuan nggak butuh solusi. Dengar aja Bu. Sampai kapanpun itu, dari anak perempuan kecil sampai kita sudah nanti lansia. Ibu aja kalau lagi ngomong curhat dikasih solusi marah kan? Ayah, aku sakit kepala. Apa kata suami Bu? Nah solusi bukan itu. Tapi kita ngamuk. Kenapa? Karena ibu-ibu kalau curhat sama suaminya sakit kepala, dia udah minum obat duluan. Makanya waktu dikasih solusi suruh minum obat marah. Obat apaan lagi? Semua obat udah aku minum. Suami katanya sakit kepala. Sama ya, sama anak remaja, gadis remaja juga gitu Bu. Nggak usah, jangan kasih solusi, udah denger aja. Paling gini, kasihan ya Allah nah, astagfirullahaladzim gitu loh. Betul-betul, ibu takut nggak kalau anaknya dibully? Nah itu ekspresikan. Jangan ibu mukanya rata. Karena anak mengharapkan dukungan ibunya. Ya, iya. Empati dari ibunya, dia mengharapkan itu. Biarin deh orang lain ngeledek dia, biarin orang lain menghina dia, tapi ibunya jangan. Itu yang diharapkan oleh anak-anak siapapun itu. Ya. Tapi juga jangan dikomporin. Siapa tonjok, kalau gitu tonjok. Hei nak, kau orang Bugis toh, kau orang Bugis. Kau tonjok kalau begitu, tonjok. Wih, bawa Bugis. Orang Palembang kan? Nah, orang Palembang kan? Tonjok kalau begitu Kau bikin malu orang Palembang kalau kau tidak tonjok tuh anak. Woi, kalau ibunya nggak rajin talim boleh gitu Bu. Tapi kalau ibunya rajin talim, tuh anak nonjok ditanya sama gurunya, siapa yang suruh kamu tonjok? Ibu saya. Dipanggil ibunya. Ya, iya. Walaupun kita gemes ya Bu. Ya, sudah tenang.